Menurut aku ya, yang pertama itu tadi pasti relasi kita tuh jadi luas gitu. Kan satu ekskul itu belum tentu satu kelas kan. Jadi kita adalah relasi dari kelas-kelas lain, kita bisa berbagi informasi. Ada satu yang menarik, yaitu sertifikatnya bisa digunakan untuk jalur prestasi. Itu seru banget, pasti kayak bangga banget lah. Halo Sobat PMI, kembali lagi di Sanda Talks, obrolan siap melayani Anda. Saya Evantia Nazifa Uzma menjadi host di episode ini yang membahas tentang PMR dan Fortis. PMR adalah salah satu organisasi binaan dari Palang Merah Indonesia. Dalam menjalankan aktivitasnya, PMR juga memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi, seperti kepedulian, solidaritas, dan kemandirian melalui nilai-nilai tersebut. PMR membangun dan mengembangkan karakter kepalamerahan agar siap menjadi relawan PMI pada masa depan. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita bisa tanya nih Kakak Syafa beberapa pertanyaan mengenai PMR dan Fortis. Hai Kak Syafa. Halo. Boleh dong perkenalan diri dulu? Oke, aku Safa dari PMI Jakarta Timur. Sekaligus aku di sini sebagai koordinator dari DKI Jakarta. Gitu. Oke. Siap kok untuk pertanyaannya? Boleh, siap. Oke. Dari sekian banyak ekstrakurikuler di sekolah kakak, kenapa sih kakak pilih PMR jadi ekstrakurikuler kakak? Yang pertama itu awalnya masuk SMA nih ya, terus awalnya bingung nih mau masuk apa gitu. Awalnya banyak ya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang lain gitu. Tapi aku tertarik oleh PMR ini karena yang satu, karena aku suka banget namanya tentang kayak kemanusiaan, itu suka untuk menolong-nolong gitu juga. Kayak apa sih, aku pengen lebih dalam lagi nih untuk kayak materi-materi PMR tuh apa aja. Nanti aku bahkan bahasnya tuh di situ gitu kan, jadi aku pengen tahu, pengen terjun gitu. Gitu sih. Oke. Selanjutnya, menurut Kak Syafa, PMR itu apa sih? PMR itu dia tuh wadah untuk membangun para remaja PMI gitu kan, mulai dari SD, SMP, SMA. Biasanya kita kalau nyebutnya itu ada PMR mula, itu berkisar dari 10 sampai 12 tahun, yaitu dari tingkatan SD. Iya. Untuk yang kedua itu yaitu PMR Madya, seperti kamu ya kan. Iya, SMP dari 12 tahun hingga 15 tahun. Dan aku Wira itu dari 15 sampai 17, itu biasanya di SMA dan sederajat ya. Dan biasanya itu di setiap tingkatan itu punya warna selera masing-masing ya? Iya betul. Yang pertama itu kan mula hijau, kamu Madya biru, aku warna kuning gitu. Oke. Bisa diceritain dong Kak, proses kakak bergabung menjadi anggota PMR itu gimana? Awalnya yang tadi aku daftar dulu nih ekstrakurikuler yang di sekolah ya kan. Dari situ belajar tentang 7 materi PMR itu. Yang pertama ada kepemimpinan, terus ada gerakan Palang Merahan, terus ada donor darah, terus remaja sehat, peduli sesama, terus kesehatan remaja, terus juga ada siaga bencana gitu. Jadi kita sama-sama kayak belajar dulu lah anggapnya di situ. Terus kita ada nih PMI membuka kegiatan-kegiatan. Nah itu aku mulai di situ untuk memulailah apa sih PMI itu. Terus aku gabung dengan kayak ada PMI Jakarta Timur ini waktu itu mengadakan digital campaign gitu. Jadi aku mulai dari situ. Jadi aku mau tahu nih apa sih sebenarnya PMI, jadi lebih dekat lagi dengan PMI gitu. Kakak tuh bergabung PMR itu dari kapan sih Kak? Kalau aku dari kelas 10. Nah, kelas 10 itu aku awalnya karena nggak ada kakak kelas, jadi udah sama kayak kamu lah gitu. Udah langsung bener-bener kita terjun langsung jadi pengurusnya di PMR di sekolah sih. Kalau pelatih dan program apa aja sih Kak yang kakak dapatin selama menjadi anggota PMR? Untuk pelatihan yang tadi 7 materi yang sudah aku bilangin, selain itu di eksternalnya aku juga mengikuti kegiatan yang ada di PMI gitu kan. Dari yang mulai tadi digital campaign, terus juga aku ngikut dari PMI pusat, itu ada nggak tabu lagi. Nah di situ tuh kita membuat
campaign juga sebenarnya, tapi menyadarkan para remaja gitu untuk saling berbagi informasi. Dari situ mulailah aku adanya kegiatan-kegiatan baru gitu selain di PMR di sekolah aja gitu sih. Kalau dari 7 materi itu, materi favorit kakak tuh apa sih? Aku suka siaga bencana, bersama kesehatan remaja gitu. Kesehatan remaja kan membahas dari HIV gitu-gitu kan. Terus jadi itu aku suka sih. Sebagai anggota PMR, apa aja sih kak yang bisa dilakuin untuk menerapkan berbakti PMR? Oke, yang pertama mungkin aku bakal membahas yang pertama kan hidup sehat ya. Hidup sehat kita bisa mulai dari diri kita sendiri, aware akan diri kita sendiri. Kita mulai dari makanan kita, tidak boleh sembarangan. Terus kalau misalnya udah wira kan berarti udah sebagai peer educator gitu ya. Jadi sebagai role model gitu. Jadi setiap kita tuh sebagai sama teman-teman itu menjadi role model lah anggapnya gitu. Dari pertama kita sendiri, dari makanan yang tadi harus dijaga yang aku bilang, terus jadi kayak sekecil kayak membantu nenek-nenek yang nyebrang jalan gitu kan. Terus juga kalau misalnya ada teman yang sakit gitu, biasanya kan yang di kelas deh pasti mencari yang pertama tuh anggota PMR dulu, siapa nih PMR-nya gitu kan di kelas. Terus baru kita bawa ke UKS ya kan untuk memberi penanganan lebih lanjut. Kalau apa manfaat bergabung menjadi anggota PMR? Manfaatnya tuh apa sih kak? Menurut aku ya, yang pertama itu tadi pasti relasi kita tuh jadi luas gitu, relasi antar teman. Terus juga awalnya itu kalau misalnya di sekolah secara kecil itu, jadi kita adalah relasi dari kelas-kelas lain, kita bisa berbagi informasi, ada apa sih di kelas kalian. Terus juga kalau misalnya aku sebagai koordinator di DKI, aku juga semakin luas lagi nih, ada dari kota-kota lain ya kan. Kalau misalnya di DKI itu ada kota dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, Selatan, Utara, bahkan Kepulauan Seribu. Itu seru banget kenal sama temen yang bisa beda daerah. Ya, beda pulau. Apalagi kayak dia cerita banget tentang kayak di mana sih kehidupan dia di sana. Terus kayak dia tuh kalau misalnya mau ke DKI juga harus nyebrang lewat perahu ya, 2 jam perjalanan gitu-gitu. Itu seru sih denger cerita-ceritanya. Jadi menurut kakak tuh manfaatnya bisa memperluas pertemanan lah ya. Iya. Jadi nggak cuma lingkup di dalam sekolah doang, tapi bisa lebih luas lagi. Tuh, terus juga nih ada sebelum aku nih di koordinator di PMI DKI, nah itu tuh dia sudah mencapai internasional, dia waktu itu ke Jepang. Nah iya, terus ada satu yang menarik, yaitu sertifikatnya bisa digunakan untuk jalur prestasi. Itu seru banget, pasti kayak bangga banget lah. Bangga banget. Anggapnya banyak orang yang tahu gitu. Jadi punya jalur tersendiri lah anggapnya gitu. Beda dari yang lain. Iya, apalagi udah sertifikatnya udah keren lah. Terus juga aku juga bisa ikut Jumbara nih. Jumbara kan ada Jumpa Bakti Gembira. Nah itu bisa jadi salah satu pelatihan-pelatihan kita yang ada di PMR gitu. Jadi kita bisa ketemu, apalagi sekarang nanti akan ada Jumbara PMR nasional. Iya, itu bakal dilakuin ke-9 dilakuin pada Juli nanti. Nanti kita tunggu di Lampung. Bagaimana sih rasanya jadi koordinator Forpis? Dan bisa jelasin nggak sih kak, Forpis itu sebenarnya kayak gimana sih? Sebelumnya aku alhamdulillah banget, bersyukur alhamdulillah, seneng banget bisa terpilih. Awalnya nggak nyangka kan, kayak ya udah cuma ikut seleksi gitu, coba-coba aja dulu. Ya udah, terus lama-lama lah kok masuk lolos tahap 1, terus juga lama-lama lah kok bisa tahap 2-nya. Terus kayak kemudian aku pengen jelasin apa tadi Forpis gitu ya. Forpis itu kumpulan atau wadah sebagai dari perwakilan-perwakilan PMR yang ada di Jakarta. Kita menampung aspirasi-aspirasi, ide-ide yang dikeluarkan oleh anggota-anggota PMR gitu. Jadi kita yang mewadahi dulu nih, terus juga mengkoordinir adanya aspirasi yang sudah disampaikan oleh anggota-anggota gitu. Kalau perbedaannya PMI sama Forpis itu apa? Perbedaannya kalau misalnya PMR sama Forpis, kalau misalnya PMR itu sebagai ekstrakurikulernya, dia membahas dari yang 7 materi yang tadi aku bilang, tribaktinya juga, ya, gitu ya, dasarnya.
dia tuh kayak pondasinya dulu deh gitu. Terus kalau misalnya udah Forpis ini sebagai perwakilan, kan Forpis ini diambil dari perwakilan-perwakilan setiap PMR di sekolah gitu. Jadi dia sebagai perwakilan yang menyampaikan aspirasi dari anggota-anggota yang sudah di sekolah gitu. Tugas jadi koordinator Forpis apa aja sih, Kak? Koordinator yang pasti ya itu untuk menampung aspirasi dari teman-teman ya. Nah itu juga aku selain menampung juga mengkoordinir nih apa aja dari segi program-programnya, apa yang juga mau dilakukan nantinya, itu sangat dikoordinir dulu sebelum nanti kita ada musyawarah PMI ini bersama ya setiap setahun sekali kemungkinan gitu sih. Cara menampung aspirasi dan usulan dari anggota PMR itu gimana, Kak? Untuk menampung aspirasinya, kita kan sekarang udah banyak sosial media ya, itu bisa kita gunain. Terus juga ada WhatsApp lah pasti. Punya. Aku tuh punya program, pengen banget dapetin seluruh ketua PMR di Jakarta untuk nomor teleponnya dulu nih. Terus kita membentuk grup, terus kita bisa berbagi-bagi informasi di grup itu, atau bisa kita bagikan link dengan Google Docs, itu kan udah banyak ya. Atau kita bisa gunain Instagram, fitur Instagram banyak banget ya. Terus juga kita apa aja sih yang sedang isu terbaru di akhir-akhir ini tentang remaja misalnya gitu. Terus juga kayak maunya bahas apa nih akhir-akhir ini gitu kan, itu bisa kita gunain di sosial media. Di Instagram sih pasti lebih terjangkau juga ya, maksudnya luas ya. Luas, betul. Lihat di situ ya. Ya, dan semua orang tuh pasti punya kan Instagram. Pasti kan kayak Instagramnya apa gitu kan, kayak ya udah umum lah Instagram. Iya, setiap orang kalau baru ketemu aja pasti nanya Instagramnya tuh apa? Iya, benar. Kita kayak tukeran yuk, mutualan yuk gitu kan. Biasanya itu pasti yang pertama Instagram sebelum ke WhatsApp kan biasanya, gitu sih. Bagaimana sih cara koordinator Forpis menyampaikan suara remaja baik internal PMI ataupun di luar PMI? Nah, ini di sini bisa menyuarakan yang tadi yang sudah kita tampung, yang udah saya tampung itu sebagai koordinator, nantinya bakal saya ajukan lagi setelah adanya pas rapat musyawarah gitu PMI. Kita juga punya satu hak dan punya kayak diakui lah hak kita, kedudukan kita di PMI ini. Aku bawa lah aspirasi-aspirasi yang teman-teman sudah sampaikan di musyawarah nanti gitu. Kalau ada pesan nggak atau harapan gitu untuk anggota PMR? Oke, pesan harapan dulu deh ya. Harapannya semoga teman-teman PMR bisa lebih banyak dan lebih aktif lagi dalam jadi nggak usah bosen-bosen gitu ya. 7 materi itu ya pasti diulang-ulang, ya nggak sih? Di bawah Heaven aja. Pasti 7 materi itu kayak dia ini lagi gitu kan, tapi itu kalau misalnya kita mendalam itu seru loh sebenarnya. Karena kayak banyak banget ya. Iya, sebenarnya kalau privilege kita juga kalau misalnya sebagai anggota lain gitu, bukan PMR, dia tuh nggak tahu cara menanganinya gimana gitu kan, tapi kita sudah mempunyai basic lah, anggapnya gitu, untuk nanti kita ke depannya yang sudah dipersiapkan sebagai relawan nanti gitu. Berarti kalau misalkan udah jadi koordinator Forpis nih, bisa dong nanti selanjutnya jadi relawan. Nah, bisa banget, nanti kita daftar lagi ya. Berarti peluangnya luas banget ya. Bener. Buat teman PMR atau yang ingin bergabung PMR, bisa dong ya nanti kalian join dong ke kita. Betul. Terus nanti bisa jadi ketemu sama kita pas jadi relawan. Iya, kita bisa pelatihan bareng ya kan, terus juga ketemu teman-teman baru yang pastinya kayak mempunyai organisasi yang lain ataupun kayak punya cerita-cerita baru lah terhadap dia sendiri, beda-beda kan. Jadi kita bisa bertukar pikiran. Yang tadi sama tuh kayak temanku yang dari Pulau Seribu itu banyak banget cerita dia. Jadi aku kayak wah belajar banget sih, kayak oh gini ya ternyata masih ada loh Jakarta, nggak cuma yang kayak Jakarta tuh kayak wah banget gitu kan dianggapnya, tapi kita tetap berjuang sama-sama menjadi anggota PMR yang untuk bisa meningkatkan diri kita lah, kualitas diri kita untuk mempersiapkan yang tadi aku bilang untuk relawan nantinya gitu sih. Wah Kak,
nggak ngerasa banget ya pembicaraan kita hari ini tuh seru banget. Iya. Bener-bener kayak banyak banget yang kita bicarain hari ini. Ternyata banyak banget ya pengalaman dari PMR tuh yang bisa kita dapetin, yang bisa kita luaskan gitu ya. Terima kasih Kak Syafa. Sama-sama. Udah meluangkan waktunya untuk podcast Sanda Talk episode kali ini. Iya, makasih banyak udah ngundang aku. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya hari ini untuk datang di podcast episode kali ini. Iya, makasih juga untuk Sobat PMI. Terima kasih juga yang udah menonton. Semoga kita bisa ketemu ya di sini di PMR. Kita bisa sama-sama berprestasi di PMR. Terus kita bisa mendapatkan suatu pengalaman yang bagus banget. Terus juga kita bisa relasi kita juga semakin luas. Bisa jadi nih kita ketemu ya nanti. Nah, Sobat PMI, jangan lupa ya follow sosial media PMI DKI Jakarta, PMI Kota Jakarta Timur, dan PMI Kota Jakarta Pusat. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Sanda Talks. Obrolan siap melayani Anda. Dah, terima kasih.